Sebenarnya, kamu yang bermasalah atau standar sosial? Halo, saya jadi pernah dapetin beberapa curhatan tentunya dari teman saya sendiri terkait insecure. Insecure mereka entah karena alasan fisik, pendidikan, ekonomi, masa depan, bahkan ada loh yang ngerasa insecure karena titik jerawat yang ada di wajahnya. Mereka juga tanya kepada saya, gimana sih cara saya dalam menghadapi perasaan insecure itu ketika muncul? Setelah saya pelajari makna dari kata insecure itu apa, kayaknya untuk itu saya perlu bahas permasalahan ini sekarang. Teman-teman coba bayangin, hanya karena alasan fisik, akhirnya mereka merasa nggak pede dengan tampilan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Nah, kira-kira faktor apa ya yang bisa nyebabin seseorang itu menjadi insecure? Oke, faktor yang pertama adalah perasaan takut gagal atau penolakan dari lingkungan sekitar. Dan yang kedua adalah perfeksionis. Yang ketiga adalah kecemasan sosial dan berusaha memenuhi standar sosial. Yang keempat adalah karena menjadi korban bullying. Dan yang kelima adalah membandingkan diri dengan orang lain. Macam ragamnya sebab insecure itu muncul, teman-teman. Akhirnya saya sampai pada satu pertanyaan. Sebetulnya begini, kita itu ketika merasa insecure, itu memang bersumber dari dalam diri kita yang bermasalah, internal kita, atau insecure karena standar sosial yang dibuat oleh orang lain. Apakah memang benar kita merasa nggak pede dengan diri kita, ternyata internal kita yang bermasalah, atau dari pihak eksternal kita yang berusaha menjudge kita? Wah teman-teman, kita tuh kalau ngomongin insecure, kita harus tahu dulu insecure itu sebenarnya apa dan dari mana katanya. Oke, insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita melihat kamus Oxford Dictionary, maka kita akan menemukan sebenarnya kata insecure itu berasal dari kata secure yang berarti aman dan in yang berarti tidak. Jadi kalau kita gabungkan, insecure adalah perasaan tidak aman. Atau kalau di Oxford Dictionary, disebut it's not confident yourself or your relationship with other people. Udah tahu nih ya definisi dari insecure itu apa? Jadi aku mau flashback dari definisi tersebut. Ada dua kunci yang harus perlu kita garis bawahi teman-teman. Yang pertama adalah yourself, tentang diri kita atau penerimaan terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah other people, bagaimana orang-orang melihat diri kita. Jadi, dengan kata lain, sebetulnya kita bisa bertanya dengan diri kita sendiri. Sebenarnya confident itu dibentuk oleh diri kita sendiri, kita yang mendefinisikan PD-nya kita sendiri, atau jangan-jangan selama ini orang-orang lain yang mengisi PD-nya kita. Contoh, misalnya standar cantik. Selama ini definisi cantik itu datang dari versi kita, atau yang mendefinisikan cantik itu lingkungan kita sekitar. Dan hal itu sebetulnya gak bisa kita penuhi dua-duanya, teman-teman. Karena ketika kita memenuhi standar confident diri kita sendiri, maka kita nggak akan mikirin orang lain mau berkata apa, lingkungan mau berkata apa, kita udah bodo amat karena kita udah punya standar confident kita sendiri. Itu semua hanyalah sebagai pembanding aja. Tetapi sebaliknya, ketika kita nggak punya standar confident kita seperti apa, otomatis kita akan sering mendengar omongan-omongan orang lain yang dibentuk oleh standar sosial misalnya. Dan menurut saya pribadi, kalau kita ngikutin itu semua capek banget gak sih? Kita terus-terusan ngikutin ekspektasi orang, gimana orang memandang sesuatu hal, satu nilai didefinisikan oleh satu kelompok umur tertentu, bahkan satu periode tertentu. Kayak misalnya tadi, cantik, pinter, keren. Nah, definisi cantik di generasi Y seperti ini tentu akan berubah atau berbeda pada definisi cantik di generasi Z. Di generasi Z juga teman-teman akan berbeda nantinya di generasi Alpha. Itulah teman-teman, kalau misalkan kita ngikutin terus-menerus ekspektasi orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Nah, daripada kita ngikutin arus insecurities terus ya teman-teman, saya mau ngasih tahu nih beberapa tips agar teman-teman itu nggak ngerasa insecure. Yang pertama adalah merefleksikan ulang diri kita. Kita tuh jadi mikir teman-teman, insecure itu berada dalam diri kita sendiri atau kita yang mengikuti orang lain.
Kita mengikuti standar sosial, kita mengikuti ekspektasi orang terhadap kita terus merubah agar memenuhi pandangan sosial terhadap satu hal tertentu. Hal tersebut akan membuat diri kita capek karena diri kita merasa tertuntut oleh keadaan sekitar. Dan yang kedua, ketika semua orang melihat insecure adalah hal yang negatif, saya mau ngajak teman-teman untuk memandang insecure dengan sudut pandangnya positif. Insecure itu bagus teman-teman, apalagi untuk melihat perkembangan diri sendiri. Orang yang lebih mengenal dirinya sendiri, kekurangannya apa, tahu di mana batas melakukan segala sesuatu, adalah mereka yang tahu sekiranya dalam kurun waktu tertentu akan hal apa, skill apa, bahkan kemampuan apa yang harus mereka tingkatkan lagi. Contohnya saya kurang bagus dalam hal menulis. Skill menulis saya misalnya bisa dikatakan buruk. Dalam kurun waktu 2 tahun, saya matokin teman-teman, saya akan belajar bagaimana caranya menulis yang baik itu menulis akademik, secara non-fiksi maupun fiksi. Dan otomatis itu memicu diri saya untuk terus maju, terus ningkatin skill saya. Teman-teman bayangin deh, kalau teman-teman itu nggak tahu apa kekurangan teman-teman, gimana teman-teman bisa tahu apa hal yang harus teman-teman improve nanti ke depannya? Hal apa yang harus teman-teman pelajari, bener nggak? Makanya kita perlu banget dikelilingin oleh orang-orang yang mau memberitahu kekurangan kita. Karena pada dasarnya, sebagian orang yang mengkritik kita itu yang ingin melihat kita maju di masa depan. Tetapi jangan salah, ada sebagian seseorang yang tiap hari memuji kita, itu bisa jadi orang tersebut membuat kita terdiam di tempat. Karena apa? Karena kita nggak akan tahu apa yang harus kita perbaiki, kita improve untuk kedepannya. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Ini hal yang harus paling penting banget di note ya teman-teman. Dengan bersyukur, seseorang akan mudah berpikir positif, sehingga dapat mengaktualisasikan hidupnya dengan positif, dan merasakan lebih kebahagiaan dari yang biasanya. Syukur itu gampang teman-teman. Ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Salah satunya syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dalam setiap hal apapun yang pernah kita lewati. Dengan bersyukur dapat membuat diri seseorang tuh jadi lebih menghargai semua peristiwa hidupnya dan bisa merasakan bahwa apapun yang ia lewati adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal lain karena kita bersyukur juga ada nih, yaitu menjadikan teman-teman terhindar dari perasaan yang menekan dalam diri teman-teman. Teman-teman juga akan menyadari bahwa setiap individu itu unik, memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, itu dia tadi pembahasan saya untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya bahas dapat bermanfaat, dan pesan dari saya, sudahi insecure, mari beralih menjadi bersyukur. Karena bagaimanapun setiap individu itu unik, dan Allah menciptakan manusia dari wujud yang paling sebaik-baiknya. Terima kasih, dah.